فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al-hadisul khamsun ba'dal mi'ah, hadis yang ke-150. Wa an Yazid ibni Ruman an Salih ibni Khawwat ibni Jubair amman shalla ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dari rantai para tabi'in ini kepada sahabat yang tidak disebutkan namanya, tapi dia ikut sholat bersama Rasulullah SAW, sholat dzatir riqa. Sholat dzatur riqa, yaitu apa? Perang dzatur riqa. Dikatakan dzatur riqa karena memang banyak apa? Banyak potongan-potongan kain atau robekan kain di kaki mereka. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih dari siapa itu? Abu Musa al-Ash'ari. Beliau mengatakan kami pernah berjalan perang bersama Rasulullah SAW di suatu wilayah yang sangat keras tanahnya itu sampai kuku-kuku kami itu lepas. Maka kami ambil kain-kain untuk kami robek dan kami ikatkan ke kaki-kaki kami. Ini perjalanan yang berat. Ini adalah apa? Kesetiaan sahabat menemani Rasulullah di dalam suasana lapang dan suasana susah. Tidak seperti Badui yang disebutkan dalam kisah yang tadi pagi itu. Yang pertama. Baik, kalau sekarang Masya Allah kita punya, bukan kita maksudnya tentara kita punya PDL. Apa itu? Pakaian dinas lapangan. Wow, gagah-gagah itu. Demikian pula apa orang-orang, barangkali orang-orang Amerika itu, bahkan belakangnya ada bintangnya, itunya, sepatunya, Masya Allah. Nah dulu para sahabat seadanya, apa yang ada bawa, nggak ada sabar. Tayyib. Sholat al-khawf, yaitu mengikuti sholat khawf bersama Rasulullah SAW. Inna ta'ifatan soffat ma'ahu wa ta'ifatan wujahal adu. Sekelompok sahabat itu berbaris bersama Rasulullah SAW, sementara sekelompok yang lain itu menghadap musuh. Yaitu apa? Dalam suasana susah tetap apa? Yang namanya sholat jamaah itu dipelihara. Tapi apa? Dengan cara yang diringankan. Kalau sekarang dalam suasana aman pun sholat jamaah sulit. Bahkan apa? Yang jaga bukan betul-betul jaga, dia main catur juga. Itu ma'ruf kalau orang awam. Jaga tapi main catur. Padahal tapi ketika sholat enggak sholat. Ini akhlak yang buruk. Fasholla billadzina ma'ah. Lalu Rasulullah SAW sholat bersama orang yang bersama beliau rakaah, satu rakaat. Summa sabata qa'ima. Lalu Rasulullah SAW tetap berdiri. Yaitu apa maksudnya? Setelah sujud yang kedua beliau berdiri. Fa'atammu li anfusihim, maka yang di belakang beliau mereka menyempurnakan untuk diri mereka sendiri. Tetap di belakang Rasulullah tambah satu rakaat lagi. Summan sorofu, lalu mereka pergi. Wa sofu wujahal adu, dan mereka kemudian berbaris menghadap musuh. Waja'atit ta'ifatul ukhra, dan datang kelompok yang lain yang tadi menghadap musuh. Fasholla bihimur rakaah, lalu Rasulullah mengimami mereka satu rakaat lagi. Allati baqiyat, yang tersisa untuk beliau. Summa sabata jalisa, lalu beliau tetap duduk yang terakhir itu. Wa atammu li anfusihim, dan mereka yang di belakang Rasulullah menyempurnakan tambah lagi satu rakaat untuk diri mereka sendiri. Summa sallama bihim, lalu Rasulullah salam bersama mereka. Nah ini pola yang kedua. Nah ini lebih mudah insya Allah daripada yang pertama. Baik, kemudian dilanjutkan kata Imam Al-Maqdisi rahimahullah, ar-rajulul ladzi shalla ma'a Rasulillah SAW huwa Sahal bin Abi Hathmah. Sahabat yang sholat bersama Rasulullah SAW dalam hadis tadi adalah Sahal bin Abi Hathmah radhiyallahu anhu. Al-gharib, kata-kata asing, dzatur riqa, yaitu hiya ghazwatun ghazahan Nabi SAW fiha Ghatafan, yaitu peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika memerangi orang-orang Ghatafan. Wa manaziluhum bi aliyah Najd, tempat tinggal mereka adalah di dataran tinggi Najd, bainal Madinah wal Qasim, di antara Madinah dan Qasim. Wa tawaqafu wa lam yahsul qital, ketika sudah dekat maka apa? Mereka saling bertahan. Akhirnya tidak terjadi perang. Karena apa? Rasulullah menunggu kapan mereka menyerang. Ternyata mereka tidak juga menyerang. Tayyib, orang kafir takut. Padahal apa? Rasulullah dan sahabat sebagiannya dalam posisi sholat. Itu pun orang kafir tetap takut.
Tayyib, ada yang mengatakan sumiyat bidzalika lintiqa bi arjulihim minal hafa. Oh, alah, mana belum tahu hafa. Dikatakan datu riqa karena apa? Kaki-kaki mereka itu terpecah-pecah karena hafa, tapi yang disebutkan oleh Abu Musa tadi lebih jelas, yaitu apa? Sampai kuku kakinya lepas, kaki para sahabat kakinya, kukunya itu. Tayyib, falafuha bil kharit, maka mereka melilit kaki mereka dengan apa? Dengan percikan-percikan apa istilahnya? Robekan-robekan kain itu, serpihan kain. Tayyib. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global fi hadzal hadits yakunul adu fi ghairi jihatil qiblah. Dalam hadis ini musuhnya itu bukan di arah kiblat. Li'anna manazilahu fi syarqil Madinah. Karena posisinya adalah di sebelah timur Madinah. Mau enggak mau apa kita harus menghadap ke timur istilahnya. Walida safat ta'ifah, karena itulah Rasulullah membariskan kelompok. Wa waqafal ukhra, sementara yang lain yaitu berdiri fi wajhil adu, berhadapan dengan musuh alladzi ja'alahul musalluna khalfahum, yang mana orang-orang sholat menjadikan musuh itu di belakang mereka. Fasolan Nabi SAW rakaah bil ladzina ma'ah, maka Rasulullah SAW sholat mengimami orang-orang yang bersama beliau. Summa qama bihim fis saniyah, lalu beliau berdiri bersama mereka di rakaat kedua. Fasabata fihi maqaima, maka di dalam rakaat yang kedua itu beliau tetap berdiri. Wa atammu li anfusihim rakaah, dan sementara yang di belakang beliau mereka menyempurnakan satu rakaat untuk diri mereka sendiri. Summa sallamu, lalu mereka mengucapkan salam mereka, tapi Rasulullah tidak. Wansarafu, dan mereka kemudian pergi. Wijahal adu, menghadap ke musuh. Waja'atit ta'ifatul ukhra, lalu kelompok yang lain datang. Fasalla bihimur raka'ata al-baqiyah, lalu Rasulullah sholat mengimami mereka dalam rakaat yang tersisa. Summa sabata jalisa, lalu Rasulullah tetap diam, tetap duduk. Waqamu, dan yang di belakang mereka berdiri. Fa'atammu li anfusihim raka'ah, lalu mereka menyempurnakan satu rakaat untuk diri mereka sendiri. Summa sallama bihim, lalu Rasulullah salam mengimami mereka. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Ada pembahasan hafa? Hafahu fulan atau hafwan, yaitu akramah, memuliakannya. Hafa yaitu mencukur kumis dengan sangat banyak. Cuma apa kira-kira yang paling sesuai dengan di sini ya? Ini istilah yang jarang dipakai, masalah yang terkait dengan ini. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita nemu dalam mungkin ya, yaitu minal hafa, maksudnya adalah karena tidak memakai slipper gitu. Itu mungkin sah. Mungkin lintiqa bi arjulihim minal hafa, yaitu apa? Karena kaki mereka terpecah-pecah karena mereka tidak pakai slipper. Itu mungkin Jayid, karena kita tidak ada variasi yang lain sekarang. Jayid, jazakallahu khairan. Tayyib. Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann innama ba'dadh itsm. Adakah sebahagian zan saja yang tak boleh, ataupun ada sebahagian yang lagi yang boleh? Dan kadang kita tengok seorang tu dia ada tandanya, ada tanda. Adakah boleh kita zan kat situ ataupun bagaimana, ataupun tidak boleh langsung zan untuk zan, tidak boleh? Baik, jawabannya adalah boleh. Kenapa? Dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir ayat tadi, bahwasanya ayat ini menunjukkan tidak semua zan itu dosa. Allah Ta'ala hanya menyuruh untuk menjauhi kebanyakan dari zan. Kenapa? Kebanyakan dari zan memang tidak dibangun di atas qarinah yang kuat. Maka jauhi yang kebanyakan, berarti yang sedikit itu tidak terlarang. Makanya Allah Ta'ala mengatakan inna ba'dadh-dhanni itsm, sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu dosa. Kata beliau, persangkaan yang dosa dan haram dikerjakan adalah persangkaan yang tidak dibangun di atas qarinah, tidak dibangun di atas suatu alamat. Adapun kalau ada alamat, maka ini boleh. Sebagaimana kemudian dijelaskan oleh Imam As-Sa'di terkait dengan apa? Ucapan dari Nabiullah Ya'qub kepada anak-anak mereka, bal sawwalat lakum anfusukum amra, yaitu beliau buruk sangka kepada mereka, dan Allah tidak melarang Nabi Ya'qub buruk sangka kepada anak-anaknya sendiri, karena sudah ada alamat-alamat yang menunjukkan anaknya hasad kepada Yusuf. Maka ini boleh.
Dan ini pula dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam kitab Syarah Usul min Ilmil Usul tentang apa? Persangkaan itu boleh kalau apa? Dibangun di atas qarinah yang kuat. Makanya beliau mengatakan aglabu al-ahkam al-fiqhiyah dhanniyah. Kebanyakan hukum-hukum fikih itu adalah sangkaan. Bukan berarti hukum itu tidak jelas, tetapi apa? Dia dibangun di atas qarinah-qarinah yang kuat. Masalah tayamum jelas, tetapi apa? Tayamum untuk kes-kes tertentu kita tidak punya dalil khusus. Maka para ulama ijtihad. Nah, ini adalah dhanniyah. Dan dhanniyah kalau itu dibangun di atas qarinah yang kuat, wajib untuk kita tunduk kepadanya. Karena apa? Kita diwajibkan untuk berhukum dengan dhahir. Kalau kita sudah melihat qarinah yang kuat dan kita berusaha membangun hukum sesuai dengan dhahirnya, maka ini kewajiban kita untuk menaati hukum tadi. Kenapa? Tidak boleh kita berpindah dari itu tanpa alasan yang kuat. Karena apa? Kita diwajibkan beramal setakat sebatas ilmu kita. Manakala ilmu kita sampai ke situ, kita wajib taat pada ilmu kita yang sampai ke situ. Tidak boleh kita keluar dari itu tanpa apa? Ilmu yang lebih kuat atau alasan yang lebih kuat. Jadi boleh kita membangun hukum di atas dhon, tapi apa? Dhon yang kuat, dibangun di atas alamat yang kuat dan seterusnya. Kalau tanpa hukum apa-apa, tanpa qarinah, tanpa alamat apa-apa, ini nggak boleh. Ini istilahnya adalah dhon yang Allah Ta'ala sebutkan inna dhonna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya persangkaan itu tidak bermanfaat dari kebenaran sedikit pun. Labas cair. Jadi itulah menggabungkan antara ayat ini dengan ayat itu. Yang tidak mencukupi kebenaran adalah kalau apa? Kalau dia itu tidak dibangun di atas dalil. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ummi Salamah itu, mengatakan apa? Innakum tahtasimuna ilayya wa ana aqdi bima asma. Sesungguhnya kalian berselisih pendapat dan bertengkar di hadapanku, dan aku menghukumi sesuai dengan apa yang aku dengar. Wala alla ahadan minkum alhana bil hujjati min ghairih. Dan boleh jadi sebagian dari kalian lebih pandai mengemukakan argumentasi daripada yang lain. Kemudian Rasulullah menyebutkan apa? Faman qadaitu lahu ala haqqi akhihi fa inna ma aqdi lahu qita'atan minan nar. Barang siapa aku putuskan kemenangan untuk dia, untuk apa? Mengambil hak saudaranya, maka sebenarnya aku itu telah memberikan apa? Potongan api neraka terhadap dia. Jadi apa? Rasul tidak salah menghukumi secara dohirnya, tetapi apa? Karena beliau wajib untuk mengikuti apa yang sebatas ilmu yang sampai dari apa? Hujah-hujah orang tadi. Tapi orang yang tahu kebenaran di hakikatnya, maka dia tidak boleh untuk apa? Mengikuti kebatilan yang tadi tampak benar itu. Baik, ini sebagaimana dijelaskan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal Mutafaqih. Jadi semuanya diwajibkan mengikuti sebatas apa yang dia pahami dari qarinah yang nampak. Walaupun ini namanya dhon, tetapi apa? Inilah puncak ilmu yang ada pada seseorang. Maka dia wajib untuk ikut batas ilmu yang dia ketahui. Kalau nanti dia mendapatkan qarinah yang lebih kuat, tahu ternyata yang benar sekarang ini dengan apa hujah yang lebih kuat, maka dia wajib pindah kepada yang lebih kuat. Sebagaimana kata Imam Syafi'i di dalam tidaklah kami itu meninggalkan suatu zahir kepada zahir yang lebih kuat, kecuali karena yang lebih kuat ini apa? Dia memiliki hujah yang lebih kuat. Jadi hukum dengan dhon kalau dia dibangun di atas qarinah yang kuat ini boleh. Wallahu a'lam. Jadi taklah rasa bukanlah satu kesalahan. Maknanya kalau kita dah nampak qarinah tu, ya, dan kita berburuk sangka tu memang ada asasnya. Harus dibangun di atas asas. Kalau misalnya sudah dilakukan hukuman atas orang saja tak